Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atifatu Zahira. Saya bersekolah di SDIT Krok 2, Kota Bengkulu. Nah teman-teman, kali ini Atifa akan bercerita dengan judul Sayembara Pandai Tidur. Selamat mendengarkan ya. Alkisah di Tanah Rejang tentang seorang putri nan cantik jelita. Dia bernama Putri Serindu. Putri Serindu adalah anak dari seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Raja Jungur. Raja Jungur sangat menyayangi Putri Serindu karena ia adalah anak yang rajin. Putri Serindu juga memiliki seekor kuda yang berwarna putih. Kuda itu adalah sahabat Putri Serindu ketika berburu di hutan. Pada suatu hari, ketika Putri Serindu dan kuda putihnya sedang berburu di hutan, tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arah Putri. Untung saja saat itu sang raja melihatnya dan langsung menangkis dengan pedangnya, hingga anak panah tersebut jatuh ke tanah. Saat sang raja mencium ujung anak panah tersebut, rupanya anak panah itu mengandung racun. Semenjak kejadian itu, sang raja tidak mengizinkan Putri Serindu untuk pergi berburu ke hutan sendirian. Jika ia ingin berburu, ia harus ditemani oleh ayahnya. Suatu hari, Putri Serindu pergi menghadap Raja Jungur untuk meminta izin pergi berburu ke hutan. "Ayah, aku tidak ingin ditemani oleh penguat istana lagi. Aku sudah besar, ayah." "Tidak, putriku. Engkau tidak boleh pergi ke hutan sendirian. Engkau masih putri kecil ayah, walaupun usiamu bukan anak-anak lagi," kata sang raja. Mendengar jawaban dari ayahnya, wajah Putri Serindu menjadi cemberut. Namun karena ia adalah anak yang berbakti, ia tidak sedikit pun marah pada ayahnya. "Baiklah putriku, ayah sangat tahu apa yang engkau inginkan. Ayah akan mengizinkan engkau untuk pergi berburu, tetapi dengan syarat harus ada yang menemani. Tapi aku tidak ingin pengawal pribadi yang sembarangan, ayah. Aku akan pikirkan dulu bagaimana cara mencari pengawal pribadiku." Beberapa hari kemudian, Putri Serindu pergi menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa ia sudah menemukan cara untuk mendapatkan pengawal pribadinya. Ia meminta Raja Jungur untuk mengadakan sayembara pandai tidur. Sayembara pandai tidur adalah sayembara untuk memilih Raja Tidur sebagai pengawal pribadi Putri Serindu. Sayembara pun dimulai. Banyak pemuda yang ikut menjadi peserta sayembara tersebut. Penilaian terbaik akan diberikan kepada peserta yang tidurnya paling lama. Sayembara pun dimulai. Seluruh peserta tertidur dengan pulas, kecuali satu orang peserta yang belum tidur. Ia bernama Anak Lumang, yang masih sibuk saja meraut bambu untuk membuat bubu. Setelah semua pekerjaannya selesai, Anak Lumang baru bisa tidur dengan pulas. Putri Serindu datang ke tempat sayembara dimulai. Ia mengamati semua peserta yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang melaporkan keadaan sayembara tersebut. Prajurit itu mengatakan sejak sayembara dimulai, seluruh peserta sudah tertidur pulas. Namun ada satu orang peserta yang baru tidur karena baru menyelesaikan pekerjaannya. Dia bernama Anak Lumang. Putri Serindu kembali ke istana. Ia menghadap ayahnya. "Ayah, aku sudah menemukan orang yang akan menjadi pengawal pribadiku." "Siapa pilihanmu, wahai anakku?" "Dia bernama Anak Lumang, ayah. Dia adalah anak muda yang tidak suka tidur sebelum semua pekerjaannya selesai." Akhirnya sang raja mengumumkan kepada semua orang bahwa Anak Lumang menjadi pengawal pribadi Putri Serindu. Anak Lumang bertugas untuk merawat kuda putih kesayangan Putri Serindu. Anak Lumang dan kuda putih kesayangan Putri Serindu menjadi akrab.
Sejak saat itu, Putri Serindu dan kuda putihnya bebas berburu kapan saja karena ada anak lemang yang senantiasa menemani mereka. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita tadi adalah kita harus bekerja keras dan suka bertanggung jawab. Sekian dulu ya teman-teman cerita dari Atifah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.